Sementara itu hingga kini proses evakuasi masih dilakukan oleh tim SAR. Tim SAR masih mencari 2 korban lain yang masih tertimbun. Proses evakuasi korban longsor sudah dilakukan sejak pagi tadi dan telah berhasil mengevakuasi 5 korban yang tewas. Saat ini masih dilakukan pencarian terhadap 2 korban lain, yaitu Triyono berusia 9 tahun dan Sumini 80 tahun. Namun tim evakuasi terkendala akses jalan yang sulit dijangkau alat berat untuk mengevakuasi. Longsor yang terjadi Jumat malam ini menewaskan 5 orang dan merusak 4 rumah warga desa Penungkulan. Sedikitnya 25 rumah dan bangunan roboh diterpa angin puting beliung di Desa Sukaresi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Selain merobohkan bangunan, hujan deras disertai angin kencang memutus jaringan listrik. Inilah sejumlah rumah dan bangunan yang rusak berat akibat diterpa angin puting beliung disertai hujan deras yang melanda Desa Sukaresik, Kecamatan Sidomulik, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Sekurangnya 25 rumah warga dan fasilitas publik hancur karena tidak kuat menahan kencangnya tiupan angin. Selain merobohkan bangunan, hujan deras yang disertai angin puting beliung juga memporak-porandakan perkebunan kelapa milik warga. Sejumlah pohon tumbang hingga memutuskan jaringan listrik. Untuk sementara, warga terpaksa diungsikan mengingat masih buruknya cuaca di wilayah pegunungan ini. Lebih awal tentu kita melakukan evakuasi dulu. Yang pertama, karena ditakutkan ini kan kondisi masih hujan, sehingga ditakutkan ada beberapa yang tumbang kembali. Jadi mau dievakuasi kemana, Pak? Kita ke daerah-daerah yang lebih aman dulu, ke tetangganya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun dari data sementara, sejumlah warga mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Pemerintah daerah setempat menghimbau warga agar untuk sementara berlindung di tempat yang lebih aman untuk menghindari korban jiwa bila terjadi hujan deras dan angin puting beliung susulan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Yosep Trisna, Metro TV. Wakil Presiden Yusuf Kala menyerahkan wacana pembubaran DPD kepada MPR. Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan wacana pembubaran DPD yang disuarakan PKB harus terlebih dahulu melewati pembahasan di MPR. Pembubaran, bukan pembubaran, perubahan. Perubahan tidak berarti mungkin perbaikan. Akan diperkuat atau? Ya itu urusan MPR lah. Ini semua pikiran di MPR itu Rumah Besar Indonesia, ada yang ingin tidak boleh berubah seperti ini saja. Tata negara kita sudah bagus. Ada yang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar seperti dulu, ya sebelum diamandemen. Ada yang hanya berubah haluan negara, ada yang minta tambah utuhan golongan. Tentu ini semua kita tampung di MPR, ada lembaga pengkajian, ada badan pengkajian, sekarang sedang digodok, nanti seperti apa. Ingat prosesnya, mana yang akan diusulkan berbeda sama dulu, ya sekarang mana yang akan dirubah, mana yang diusulkan, yang mananya harus dirumuskan. Diusulkan oleh sepertiga anggota MPR, dihadiri 2/3, disetujui separuh. Ke informasi politik lain, partai-partai yang sebelumnya satu barisan di bawah bendera oposisi berubah haluan dan memilih mendukung pemerintah. Koalisi banyak partai atau koalisi gemuk dalam pemerintahan kini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Jokowi JK. Koalisi Merah Putih atau KMP saat ini seakan tinggal nama. 5 partai yang sebelumnya satu barisan dalam kelompok oposisi kini berpisah jalan. Partai Amanat Nasional menjadi yang pertama merubah haluan mendukung pemerintah, disusul kemudian oleh Partai Persatuan Pembangunan. Golkar yang dalam riwayatnya selalu menjadi partai yang melekat dengan penguasa, juga akhirnya menyatakan mendukung pemerintah. Bergabungnya PAN, P3, dan Golkar tentu menjadi penguat pemerintahan. Namun di sisi lain, koalisi banyak partai atau koalisi gemuk juga menjadi tantangan bagi pemerintahan Jokowi JK. Secara kuantitas, tersuratnya kita akan membaca ini menjadi berita baik bagi pemerintah karena bertambahnya kekuatan pemerintah secara kuantitas, tetapi juga menjadi kabar buruk sekaligus 2 hal. Kabar buruk pertama adalah kabar buruk bagi demokrasi kita
karena koalisinya tambun, koalisinya kebesaran. Oversize coalition ini memiliki komplikasi politik yang juga besar. Soal kohesivitas, soal persinggungan dan persilangan pertumbukan kepentingan akan semakin kencang. Bagaimana, apakah sudah teruji Pak Jokowi mengelola secara terampil koalisi yang besar? Nah, kabar buruk yang kedua harus diantisipasi adalah soal kualitas koalisi. Soal koalisi, jangan sampai kegaduhan politik itu berpindah ke dalam koalisi pemerintahan. Setelah PAN, P3 dan Golkar memilih bergabung mendukung pemerintah, praktis kini hanya tinggal ada Gerindra dan PKS yang memainkan peran sebagai oposan pemerintah. Posisi Gerindra di DPR RI dan dalam pemerintahan sekarang ini bahwa kita akan tetap menjadi kekuatan penyeimbang, check and balance, dan kita akan menjadi kekuatan oposisi di gedung ini. Sebaik apapun pemerintahan, sekuat apapun pemerintahan, tetap perlu ada penyeimbang, tetap ada kontrol, dan tetap harus ada yang mengingatkan. Bahwa kami berada di luar kabinet, bahwa kami akan ada di DPR, bersama dengan KMP, bersama dengan Gerindra, sekalipun ada yang sekarang mengatakan KMP sudah bubar. Kami menegaskan bahwa belum ada deklarasi KMP bubar, masih ada PKS di sana, masih ada Gerindra di sana. Berada dalam kelompok oposisi dalam realitas politik memang tidak mudah, terlebih di tengah kepentingan atas kekuasaan dan akses ekonomi politik. Di satu sisi, dalam sistem demokrasi, fungsi penyeimbang pemerintah sangat diperlukan dan hanya dapat dijalankan secara efektif oleh kelompok oposisi. Tim Liputan, Metro TV. Korban lainnya yang diduga tertimbun belum ditemukan. Ya, beginilah kondisi longsor dari tebing setinggi kurang lebih 25 meter di lereng perbukitan Menoreh, Desa Penungkulan, Kabupaten Purworejo. Longsor terjadi pada Jumat malam dan saat itu warga hanya berhasil mengevakuasi 2 korban, yaitu Suprapti 45 tahun dan seorang anak berusia 8 tahun, Erni Yulianti. Pagi hingga siang ini tim SAR bersama aparat TNI dan Polri beserta warga dengan alat seadanya kembali menemukan 3 korban tewas. Sementara 2 korban lainnya hingga saat ini masih dalam pencarian. Empat rumah ludes terbakar di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran terjadi di Jalan Pangkalan Haji Mukhtar, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan sejak pukul 6.50 pagi. Dalam waktu singkat, 4 rumah ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah dan diduga akibat korsleting listrik. Sebanyak 4 mobil pemadam dan 1 mobil tangki dikerahkan ke lokasi. Warga juga membantu memadamkan api dengan bergotong royong menyiramkan air ke atap rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Di ruas tol Jakarta Cikampek Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu sore masih terpantau padat. Tercatat 50.000 kendaraan dari Jakarta melewati tol Jakarta Cikampek sepanjang hari. Kepadatan arus lalu lintas terlihat di ruas tol Jakarta Cikampek mulai kilometer 10 hingga kilometer 14 Bekasi Timur. Kepadatan kendaraan juga terjadi di kilometer 3 Jelang Gardu, Jati Bening, Cikunir, dan di beberapa titik rest area ruas tol Jakarta Cikampek.
Menurut petugas Sentral Komunikasi Jasa Marga, peningkatan jumlah kendaraan dari arah Jakarta menuju Cikampek terjadi sejak pagi tadi. Lebih dari 50.000 kendaraan melintas di ruas tol Jakarta Cikampek sepanjang hari ini. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebanyak 20.000 buruh hari ini menggelar unjuk rasa menolak pemutusan hubungan kerja dan upah kerja murah di depan gerbang Monumen Nasional. Unjuk rasa ini diinisiasi Serikat Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Para buruh meminta pemerintah dan perusahaan menghentikan kebijakan pengurangan tenaga kerja karena dinilai memberikan ketidakpastian bagi buruh. Setelah itu, buruh juga mendesak pembatalan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Buruh menilai aturan ini memicu upah murah kaum buruh. 3.000 pasukan gabungan yang terdiri dari Brimob, Sabara, Samapta, TNI, dan Satpol PP dikerahkan untuk menjaga unjuk rasa ini.